Saudara, 30 September setiap tahunnya diperingati sebagai peristiwa kudeta Gerakan 30 September. 57 tahun berlalu, tapi kenapa hingga saat ini dugaan konspirasi hingga propaganda masih kental menyertai? Berikut diskusi bersama Skolastika Sylvia. Tanggal 30 September setiap tahunnya diperingati sebagai kudeta Gerakan 30 September atau G30S. 57 tahun berlalu, namun kenapa hingga kini dugaan konspirasi hingga propaganda masih kental menyertai? Saya Sylvia, kita diskusi. Itu dia tadi cuplikan film dengan judul Pengkhianatan G30S PKI dirilis tahun 1984 dan hampir beberapa lama dalam masa Orde Baru ini selalu diputar di TV nasional setiap tahunnya. Dalam film ini diceritakan secara singkat bagaimana pemberontakan Gerakan 30 September ini terjadi, dipimpin oleh Letkol Untung, kemudian ada 7 jenderal yang terbunuh hingga tampillah Maijen Soeharto sebagai penyelamat. Namun kemudian di tahun 1998 film ini tidak lagi diputar ataupun diedarkan karena diduga mengandung unsur rekayasa sejarah. Sampai saat ini dugaan konspirasinya masih jadi cerita. Ada banyak perdebatan di baliknya dan bahkan gak sedikit sejumlah orang yang gak setuju antara versi yang beredar saat ini dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di mana perdebatannya? Soal dalang G30S versi Orde Baru, PKI sudah lama ingin menguasai Indonesia dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Versi lainnya ada konflik di Angkatan Darat dan ada pula dugaan keterlibatan CIA atau ditunggangi kepentingan Amerika. Soal pembunuhan para jenderal versi Orde Baru, para jenderal disiksa sebelum dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Versi lain, pernyataan dokter forensik yang tidak menemukan bekas penyiksaan terhadap para jenderal. Dan soal peran Soeharto, versi Orde Baru, Maijen Soeharto saat itu sebagai penyelamat karena mengamankan situasi ibu kota. Versi lain, adanya dugaan keterlibatan Soeharto sebagai dalang di balik kudeta G30S. Lalu adakah yang bisa mengungkap fakta sebenarnya? Pimpinan kunci G30S sudah ditangkap, 4 diantaranya dihukum mati. 1 lainnya berhasil lolos di hukuman mati, namun dalam persidangan pun tidak banyak mengungkapkan fakta terkait. Sementara itu bukti-bukti sangat terbatas dan hingga saat ini hanya tersisa hamparan misteri yang masih tidak terpecahkan. Kesulitan apa yang mengungkapkan kejadian sebenarnya karena memang peristiwa ini tidak hanya sedikit saja dari pelaku yang diadili. Letkol Untung sebagai komandan dari peristiwa ini, ya, dia komandan dari salah satu batalion Cakrabirawa diadili, dihukum mati. Tapi kemudian orang-orang yang dianggap mendalangi ini itu tidak pernah dibawa sampai ke pengadilan. Aidit misalkan ditangkap di Boyolali kemudian dieksekusi langsung mati, tidak pernah diadili. Tokoh-tokoh kunci lain yang dianggap berada di belakang peristiwa ini dieksekusi mati bahkan hilang. Itu tidak pernah ada pengadilan, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. G30S mungkin berumur singkat, namun propaganda militer setelahnya menghadirkan tahun kelam di Indonesia. Tahun 1965 hingga 1966 ada ratusan ribu nyawa yang melayang karena dibantai, dianggap sebagai PKI, terafiliasi dengan PKI hingga dituduh sebagai PKI. Bagaimana temuan Komnas HAM? Di Komnas HAM hari ini, penyelidikan itu menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Bertanya jumlahnya berapa, sampai hari ini belum ada pihak yang bisa menentukan persisnya berapa. Nah, mengapa itu terjadi? Karena peristiwa itu, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan tanpa proses hukum itu terjadi di banyak daerah, gitu. Di banyak daerah, di banyak tempat. Nah, makanya kita perlu itu memeriksa itu secara resmi hari ini, secara formal.
Tidak selesai sampai di situ, diskriminasi terhadap anggota keluarga PKI atau keturunan anggota PKI pun masih berlanjut. Di masa Orde Baru, hak politik dicabut, bahkan keluarga anggota PKI dan keturunannya tidak diizinkan untuk masuk atau mendaftar sebagai anggota TNI hingga aturan ini dicabut oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Di luar dugaan konspirasi, G30S tetap menjadi bagian dari sejarah penting yang membentuk republik ini. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah hitam bangsa ini? Kontestasi politik, pertarungan politik itu harus harus berada dalam satu situasi yang sangat demokratis dan tidak membuat kita mengarah kepada kekerasan fisik, apalagi sampai konflik berdarah. Kedua, saya mengutip Bung Karno bahwa ideologi itu ketika dia sudah mengarah kepada hal yang meruncing atau menjadi ekstrim, dia akan sangat berbahaya bagi siapapun, dan itu berlaku untuk ideologi apapun. Jadi ingat kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Meskipun G30S adalah sejarah kelam, namun keberadaannya perlu kita akui yang ikut membentuk identitas bangsa hingga saat ini. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.